Ketika ada pasangan suami istri menanti lama kehadiran buah hati, malah ada yang secara keji membuang bayi kandung yang seharusnya disayang. Tak sedikit bayi ditemukan tanpa nyawa. Penemuan bayi yang terbungkus di dalam kantong kresek di tong sampah di perumahan Titian Indah di Bekasi, Jawa Barat ini menambah daftar panjang bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Siapa yang mampu menahan tangis ketika melihat kondisi bocah tak berdosa itu begitu memprihatinkan? Terlebih, bayi baru lahir dengan ari-ari menempel dibuang di tengah suasana Ramadan. Polisi melakukan penyelidikan. Pembuang bayi terekam kamera CCTV. Ternyata ibu dari bayi malang itu adalah perempuan berusia 19 tahun. Malu menjadi dalih ia tega membuang darah dagingnya dari hasil hubungan di luar nikah. Karena pelaku takut kepada orang tuanya, tahu, dan takut diomelin, kemudian juga takut diusir dari rumah. Karena sebelumnya pelaku sudah pernah diusir oleh orang tuanya karena sering pulang malam dan tidak pulang, sehingga dia membuang bayi tersebut dan harapannya bayi tersebut ditemukan oleh orang. Lain pula tindak penelantaran bayi yang terjadi di Jakarta. Diperkirakan baru berumur 2 hari, bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas dibalut kain gendong di gerobak nasi uduk di wilayah Pasar Minggu. Bahkan yang lebih parah, bayi disimpan dalam tas ransel dan dibuang di tumpukan sampah di Pasar Nalu, Pademangan. Tak hanya wanita, tindakan membuang bayi juga dilakukan pria yang diduga orang tuanya. Seperti yang terekam kamera pengawas saat bayi dalam kantong kertas dibuang di dekat sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak hanya ditemukan sebatang kara, tak sedikit bayi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Di Sampang, Jawa Timur salah satunya, bahkan yang semakin menyayat hati, terlampir pesan dalam secari kertas untuk menguburkan bayi secara layak. Maraknya pembuangan bayi apalagi bertepatan di bulan Ramadan menyisakan tanda tanya besar. Sebenarnya, tekanan seperti apa yang mendorong seseorang berperilaku tega kepada sang buah hati yang baru dilahirkannya? Jadi tekanan sosial ini semakin besar sebetulnya dari atas, dan dari bawah merasa berdosanya itu juga lebih besar begitu ya. Karena ini di bulan Ramadan, anak lahir tanpa melalui proses yang wajar begitu ya, melalui pernikahan misalnya begitu. Jadi ibu-ibu ini terdorong untuk melakukan tindakan yang sebetulnya begini ya, ini bukan satu keputusan yang mudah. Saya yakin ini bukan satu keputusan yang mudah bagi para pelaku pembuang bayi ini. Keputusan seberat apapun yang dia lakukan sebetulnya itu karena tekanan sosial dan tekanan keluarga dan moral yang sangat tinggi begitu, sehingga dia terpaksa melakukan itu. Tak hanya kontrol sosial, diperlukan pendampingan dari keluarga untuk beri dukungan moral agar kekerasan pada bayi tak terus berulang. Juga kembali ke akarnya lagi, itu keluarga sebetulnya tidak mengawasi anak-anaknya, tidak membekali anak-anaknya, ya, tidak mengarahkan anak-anaknya. Dan kembali lingkungan sosial juga ya, kembali kita perkuat peranata keluarga, pernikahan, sehingga keluarga bisa berfungsi. Di balik tubuh mungil yang ditelantarkan, ada hak hidup yang seharusnya dilindungi. Kepedulian keluarga dan lingkungan pergaulan yang sehat menjadi benteng agar angka kelahiran yang tak diinginkan tak lagi bertambah. Tim MTek Media melaporkan.